Hai semuanya dan selamat datang di ibadah kami. Saya harap Anda menikmatinya. Hari ini kami akan membawa Anda langsung ke dalam cerita tentang apa yang sedang kami bicarakan. Membawa Anda tepat ke dalamnya sehingga Tuhan dapat berbicara kepada Anda dan akan mengingatkan Anda ketika masa-masa sulit datang. Saya berbicara hari ini tentang saat kekacauan menantang Anda. Saudara, kita berada di musim di dunia di mana kekacauan telah menantang. Setiap negara, setiap orang, setiap usia, setiap ras, Anda tahu, kaya, miskin, apapun fase kehidupan Anda, kita semuanya dihadapkan pada kekacauan. Dan kita tidak tahu berapa lama hal itu akan bertahan. Tidak ada cahaya di ujung terowongan. Hal-hal tampaknya menjadi baik dan kemudian mengalami kemunduran. Tapi hari ini saya mau menyemangati Anda bahwa ada cara menghadapi ini. Cara yang Tuhan ingin kita lakukan di saat-saat seperti ini. Dalam Mazmur 93 dikatakan, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat maha tinggi. Betapa agung Raja yang dipenuhi dengan kekuatan. Jika Anda kembali ke Perjanjian Baru, ada cerita di sana yang berhubungan dengan ayat ini. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, Anda mungkin sedang menghadapi badai saat ini dengan pernikahan Anda, dengan bisnis Anda, dengan kesehatan Anda, anak-anak Anda, atau mungkin Anda baru saja keluar dari badai. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini yang dapat membantu kita. Yang pertama adalah, saat kekacauan menantang kita, kita perlu kembali ke firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Lihat, jika para murid mengetahui firman Tuhan dari Mazmur 93, sesuatu yang ditulis sekitar 1000 tahun sebelumnya, mereka akan datang pada Yesus dengan cara yang berbeda. Mereka akan berkata, Yesus, bangun, satu kata saja darimu dan badai akan tenang. Bisa kita lihat, ayat ini mengatakan bahwa satu kata darimu dan ombak akan tenang. Namun mereka lupa tentang firman itu. Mungkin mereka tidak tahu tentang firman itu. Ada ayat untuk setiap musim di mana Anda berada sekarang. Tuhan dapat memberi Anda firman-Nya. Ada janji-janji dalam Alkitab yang dapat membantu Anda dalam kekacauan Anda. Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, Ia bicara kepada badai untuk tenang. Bahkan jika secara alami masih terjadi di sekitar kita dan masih membuat kita menjadi gila. Satu firman Tuhan dapat menenangkan hati kita. Ada begitu banyak sumber daya yang dapat Anda lihat hari ini untuk membantu Anda. Ada aplikasi Alkitab YouVersion, ada juga aplikasi Alkitab Gateway, di mana Anda bisa mengetik badai yang Anda alami dan tiba-tiba semua ayat yang berhubungan dengan badai itu akan muncul. Ketakutan, kecemasan, penyakit, apapun itu, Anda cukup mengetiknya. Itu akan muncul dan begitulah. Ada ayat untuk Anda berdiri di atas janji Tuhan untuk Anda. Atau kembali ke ayat-ayat profetik, jika Anda memiliki nubuatan tentang hidup Anda, kembalilah dan bacalah. Anda akan takjub melihat bagaimana Tuhan telah memberi tanda tentang suatu hal atau mengetahui tentang suatu hal. Dan sudah dikatakan dalam nubuatan dalam beberapa cara. Dan Anda tidak menyadari pada saat itu, tetapi sekarang melihat ke belakang Anda seperti, wow, ini persis untuk situasi saya. Saya melakukan itu dengan anak-anak saya. Saya memberi nubuatan pada mereka dan saya membacanya dan saya kagum pada bagaimana hal-hal yang dikatakan dalam nubuatan mereka sekarang masuk akal. Tapi tidak masuk akal bagi saya saat itu memberi saya damai sejahtera. Kadang hal itu menenangkan saat menghadapi anak laki-laki saya.
Saudara, suatu kali saya berada di salah satu kampus kami, waktu awal-awal bertahun-tahun yang lalu, dan saya baru saja memiliki bayi, dan saya sedang duduk di barisan depan, dan ada seorang pria datang yang melayani dalam profetik, dan dia bangun dan mulai bernubuat tentang Kingdom City. Kingdom City itu akan pergi untuk memiliki kampus dan semua kota ini, dan mereka akan berdampak pada bangsa, dan kita akan melakukan hal ini, dan kami akan membuat media, dan kami akan melakukan segala macam hal. Kami akan mengirim murid kemana-mana di seluruh dunia, dan saat dia mengatakan ini, semua orang di jemaat bertepuk tangan dan bersorak. Mereka semua di barisan depan berdiri dan menjadi sangat bersemangat. Kecuali saya. Saya berada di barisan depan dengan tangan di kepala, hanya berjongkok karena ketakutan. Karena saya mendengar dan berpikir, Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa membayar harga ini. Saya seperti masuk ke mode korban. Tuhan, tak satu pun dari orang-orang ini akan membayar harga yang akan saya bayar untuk nubuatan ini terjadi. Tuhan, ini tidak adil, Tuhan. Mengapa kau mengatakan ini? Bagaimana kita akan melakukan ini dan kapan itu akan terjadi? Dan saya rasa saya tidak bisa mengaturnya. Saya tidak berpikir saya punya kapasitas untuk ini. Tapi kemudian orang yang memberi nubuatan itu melihat saya. Dia melompat turun, datang tepat ke telinga saya dan berbisik, Tuhan ingin kau tahu bahwa ya, itu akan sulit. Nah, itu baru saja mengkonfirmasi semua ketakutan saya saat itu dan saya seperti, tetapi Anda tidak akan tenggelam, Anda akan berhasil. Dan saudara, kata-kata itu telah menopang saya selama bertahun-tahun. Ketika masa-masa menjadi sulit, ketika menjadi tidak pasti, saya kembali ke kata-kata itu. Dan lalu Anda tahu apa yang dia janjikan pada saya? Saya tidak akan tenggelam. Dia berjanji padaku kita akan berhasil. Dia berjanji padaku bahwa semuanya akan baik-baik saja dan hanya kembali ke firman dapat membawa keheningan, kedamaian di tengah badai. Saudara, hal kedua adalah kita harus berdoa dalam kekacauan. Kita harus berdoa dalam kekacauan. Jangan diam. Ketika Anda sedang mengalami sesuatu, mintalah orang-orang untuk datang dan berdoa bersama Anda. Dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, terkadang kita mengalami kekacauan. Kita tidak ingin ada yang tahu. Saya sedih ketika mendengar bahwa pernikahan telah berakhir. Orang-orang berada di rumah sakit dalam operasi dan tidak ada seorang pun dari pastor kami mengetahuinya. Tidak ada satu pun connect group yang tahu, atau orang-orang ini tidak terhubung ke connect group dan tidak ada yang bisa berdoa bersama mereka. Sangat menyedihkan karena itu tidak seharusnya demikian. Saat Anda bersama keluarga, saat Anda berada di gereja, berceritalah, beritahu connect group Anda, teman-teman Anda. Dengar, aku sedang mengalami masa sulit. Terbukalah, karena doa orang-orang yang datang pada Anda akan membantu badai. Baru-baru ini keluarga saya mengalami kekacauan pribadi, suatu badai yang melanda kami. Dan saya ingat ketika kami berada di rumah sakit, kami mendapati bahwa ayah saya menderita kanker. Hal pertama yang saya ingin lakukan adalah memulai grup doa untuk membuat orang lain berdoa untuknya. Karena saya tahu begitu ada orang yang berdoa bersama kami akan merasakan kekuatan di tengah badai dan akan mendapati kesepakatan untuk terobosan kami. Sangat penting bagi kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita berdoa bersama kita melalui kekacauan. Mazmur 107 ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, dan Dia melakukannya. Tuhan mengucapkan kata sembuh dan kita disembuhkan, dibebaskan dari pintu kematian. Suatu kali Pastor Matt Fielder berada di Kamboja. Beberapa dari Anda sedang dalam perjalanan misi bersamanya dan dia sedang berjalan dari perahu ke darat melalui papan kecil. Dan dia terpeleset dan jatuh dan kalau tidak salah, tiang berkarat atau sesuatu menembus rusuknya hingga ke paru-parunya. Dan salah satu dokter kami menelpon saya pada saat itu dan berkata kepada saya, telah terjadi kecelakaan. Paru-paru Pastor Matt tertusuk dan dipenuhi dengan darah. Ini tidak baik. Saya tidak yakin dia akan selamat. Begitu selesai menerima kabar itu, saya menutup telepon. Dan saya langsung membuka WhatsApp. Terima kasih Tuhan untuk WhatsApp. Kami punya grup obrolan semua staf global kami. Dan saya bilang, aku tidak tahu apa yang kalian lakukan saat ini, tapi kalian harus berhenti dan berdoa. Pastor Matt berada di ambang kematian. Dia di Kamboja. Ada kecelakaan. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kita semua perlu berdoa. Anda tahu kami punya staf sedang di pesta pernikahan dan mereka berjalan keluar dari resepsi pernikahan dan mulai berdoa. Kami punya staf sedang di bioskop. Mereka berjalan ke lobi dan mulai berdoa.
Para ibu bangun dari kamar mereka berlutut dan berdoa. Tidak hanya itu, kami mengirim pesan itu ke semua tim doa di semua kota kami dalam waktu 5 menit. Kami memiliki 1.000 orang berdoa untuk Pastor Matt. Tidak heran bahwa ada keajaiban melalui seluruh cerita yang entah bagaimana dan saya tidak tahu detailnya. Tapi dia sembuh. Ketika mereka X-ray dia pertama kali itu menunjukkan sesuatu dan kedua kalinya itu adalah cerita yang berbeda. Dia demam di rumah sakit di sana dan seperti yang Anda tahu Pastor Matt sembuh dan menjalani hidup sepenuhnya. Sungguh luar biasa ketika Anda membuat orang-orang di sekitar Anda berdoa ke dalam kekacauan. Betapa banyaknya kedamaian yang datang kepada kita. Saudara, selanjutnya kita perlu menjaga siapa yang berbicara ke dalam kekacauan. Kita membutuhkan orang-orang untuk mendoakan kita, tapi kita juga perlu menjaga siapa yang berbicara dalam kekacauan kita. Lihat, para murid berbicara dan badai terus berlanjut, tetapi Yesus berbicara dan badai berhenti. Beberapa berbicara ketakutan, yang lain berbicara damai. Kita harus benar-benar berhati-hati siapa yang memberi kita nasihat. Anda tahu mereka mulai seperti ini ya. Kenyataannya adalah, kita tidak perlu tahu kenyataannya. Kita perlu tahu kebenaran Tuhan, kebenaran supernatural Tuhan. Atau mereka akan berkata, apakah kau menyadarinya? Tidak. Kita tidak perlu orang-orang itu untuk memberikan suara berita ataupun laporan negatif ke dalam kesulitan kita. Anda tahu, Inggris dalam situasi COVID-nya, kita bisa terjebak dalam pembahasan bahwa vaksin bisa mematikan, itu tanda si jahat akan melakukan ini. Kita bisa terjebak dalam semua kekacauan ini. Kekacauan yang tidak perlu, yang membuat badai kita semakin besar dan lebih besar lagi. Karena kita membiarkan suara masuk, kita perlu menjaga siapa yang berbicara kepada kita. Anda tahu, Ayub orang yang menarik. Karena dia kehilangan bisnisnya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan staf atau timnya. Tetapi sangat konyol, iblis tetap membiarkan istrinya. Dan hanya itu yang tersisa. Dan saya bisa mengerti mengapa. Karena dalam Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sangat lucu, kau berbicara seperti perempuan gila. Itulah yang perlu kita katakan ketika orang berbicara tentang kekacauan ke dalam badai kita. Tidak, aku takkan biarkan kau berbicara padaku. Aku takkan biarkan itu tinggal dalam kita karena orang dapat mengirim ketakutan dan kecemasan kepada kita yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan itu benar-benar adalah senjata musuh. Anda tahu pengkritik akan dekat dengan Anda juga. Bukan orang asing namun yang paling dekat dengan Anda. Orang yang Anda hargai untuk menasihati Anda. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Itulah yang Tuhan katakan, membungkam pembicaraan bodoh dari orang-orang bodoh. Itu berarti ketika telepon berdering dan sekarang Anda tahu penelponnya karena kita memiliki ID penelpon. Jika Anda tahu Anda akan mendengarkan pembicaraan itu dan akan membuat Anda resah, menguras tenaga Anda, maka Anda tahu Anda tidak akan meresap perkataannya, mendiamkannya, tidak mendengarkan, dan tidak membiarkan itu berbicara pada Anda. Suatu saat ketika saya sakit dan ada beberapa hal juga yang terjadi, dan saya ingat beberapa orang datang pada saya dan berkata, ini sudah bertahun-tahun yang lalu ya, mengapa kamu melakukan siaran live? Mengapa kamu tinggal di antara dua kota? Ini mempengaruhi pernikahan kamu, mempengaruhi anak-anak kamu, mempengaruhi kesehatanmu. Dan masing-masing dari mereka, ada sekitar 5 orang berbeda dalam hidup saya yang mengatakan ini, saya merasa ada selimut basah menyelimuti saya. Dan sepanjang minggu itu saya merasa semakin berat dan semakin berat sampai saya hampir tidak bisa berjalan. Itulah yang dilakukan orang-orang ketika mereka berbicara negatif ke dalam kekacauan Anda dan menambah kekacauan. Dan hal itu hanya akan menguras Anda dan membuat Anda semakin lelah. Lalu saat itu saya datang ke ibadah minggu dan jalan merayap ke barisan depan dan duduk di sana, dan saat itu ada pembicara tamu dan dia tidak tahu apa-apa tentang keadaan saya. Dia tahu apa yang terjadi, tapi dia bangun dan berkata, Jemaimah, maukah kamu berdiri? Jadi saya berdiri. Dia bilang, aku punya pesan dari Tuhan untukmu.
Minggu ini orang-orang telah berbicara negatif tentangmu. Mereka berbicara kematian atasmu. Mereka telah membicarakan hal-hal tentangmu dan itu bukan dariku. Kau akan berhasil, kau akan baik-baik saja. Keluargamu dan anak-anakmu akan baik-baik saja. Dan saat dia berbicara, itu seperti satu demi satu selimut basah diangkat dari saya dan kedamaian kembali kepada saya dan ada kekuatan turun dalam saya. Kita perlu berhati-hati siapa yang berbicara dalam badai kita. Dan ketika orang datang kepada kita meminta kita untuk berbicara di tengah badai mereka, kita harus menjadi orang yang beriman. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Orang-orang yang datang kepada kita tidak membutuhkan kita memberitahu mereka kenyataan. Mereka membutuhkan iman, mereka membutuhkan seseorang. Semangat, kamu pasti bisa melakukannya. Percayalah, dia adalah Tuhan yang ajaib. Ayo, Anda punya iman untuk melakukan ini. Ayo dapatkan kesaksian di mana Tuhan telah bekerja. Tunjukkan mereka dan bantu mereka membawa kedamaian dalam badai mereka, bukan kekacauan. Dan terakhir, kita harus berdiam dalam kekacauan. Anda harus tetap tenang dalam kekacauan dan itu sangat sulit karena terkadang kita menambah drama. Terkadang apa yang kita lakukan adalah kita berada dalam badai dan kemudian kita mulai seperti ini sendiri dan membuat perahu bergoyang menjadi gila walau tidak perlu. Dan itu terjadi karena kita sendiri, bukan karena badainya. Kendali kita, ketakutan kita, kecemasan, tidak ada yang berbicara pada kita. Badai ada di sana dan kita menambah badai. Kita harus tenang di tengah badai. Ketika air mengamuk, ketika suara-suara berteriak, ada sesuatu tentang tetap tenang dalam badai. Anda tahu ketika Anda diam, Anda akan mendengar suara Tuhan. Saat Anda berdiam, Anda akan melihat hal-hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Saat Anda menonton film dan Anda menjeda suatu adegan, Anda melihat hal-hal yang belum tentu Anda lihat jika Anda menonton film secara real time. Ada salah satu film Marvel berjudul Doctor Strange, dan dalam film itu, jika Anda menjedanya di waktu yang tepat, Anda akan melihat seorang juru kamera bersandar di dinding. Anda tidak melihat jika Anda menontonnya secara real time, tetapi saat Anda menjedanya di saat yang tepat, Anda melihat juru kamera ini. Itu seperti dalam hidup. Ketika Anda berdiam di saat yang tepat, Anda akan melihat detail, Anda akan mendengar, Anda akan melihat dari sudut pandang Tuhan akan apa yang berlawanan dengan apa yang membuat Anda gelisah memikirkan semua itu. Anda tahu, seperti yang saya katakan di Mazmur 93 dikatakan, saat mendengar suara Anda, semua diheningkan oleh kekuatan Anda. Ketika kita diam, itu memberi Tuhan kesempatan untuk bergerak. Ini memberi Tuhan kesempatan untuk menenangkan badai. Ini memberi Tuhan kesempatan mungkin untuk berbicara kepada kita dan memberitahu apa pengaruh sikap kita terhadap badai. Mungkin reaksi Anda atau perilaku Anda, keputusan Anda yang menyebabkan badai, kita dapat mendengar suara Tuhan. Mari kita berdiam agar Tuhan dapat berbicara pada kita. Mari kita lihat Tuhan bergerak dan mari kita beristirahat di hadirat-Nya. Meskipun segala sesuatu di sekitar kita adalah kekacauan, ada sesuatu tentang itu yang akan menjadi kesaksian yang lebih besar bagi keluarga dan teman-teman Anda yang belum diselamatkan daripada yang Anda khotbahkan kepada mereka. Ketika mereka melihat bagaimana Anda hanya damai di tengah badai, Anda hanya memiliki momen istirahat yang luar biasa. Meskipun ini sedang terjadi dan itu sedang terjadi, Anda berdiam dalam kekacauan, Anda berdiam dalam badai. Saya ingin tutup dengan cerita yang akan saya bacakan kepada Anda tentang negara yang sedang menghadapi kekacauan. Dan ketika saya membaca cerita ini, itu benar-benar berbicara kepada saya karena negara-negara sedang menghadapi kekacauan saat ini. Dan ini adalah kisah nyata dari sejarah dari Perang Dunia Kedua. Itu saja yang saya doakan, menginspirasi kita untuk dapat bertindak dengan cara yang benar. Ketika kita dihadapkan pada kekacauan, ketika kekacauan menantang kita, ini disebut keajaiban yang memenangkan perang. Tentara Jerman berkuda melintasi Prancis dan negara-negara rendah dengan kecepatan kilat. Mereka yang tersisa dari pasukan tentara yang telah hancur mundur menuju pantai Dunkirk. Hampir 1,5 juta tentara terjebak dengan punggung menghadap ke laut. Komando tinggi Jerman membual bahwa tentara Inggris dikepung dan pasukan kami terus menghancurkan mereka semua. Putus asa untuk keajaiban, Raja George di Radio Nasional memanggil rakyat Inggris untuk doa bersama pada tanggal 26 Mei 1940.
Pada hari itu, gereja-gereja di seluruh Inggris Raya dipenuhi dengan orang-orang yang berdoa memohon campur tangan ilahi. Rangkaian mujizat yang mengikutinya menjadi salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah. Pada hari Senin ketika Jerman berada di jarak 10 mil dari Dunkirk, Hitler secara eksplisit menolak para jenderalnya dan menghentikan kemajuan Jerman. Hari berikutnya, badai dahsyat bertiup di atas landasan Angkatan Udara Jerman beberapa mil jauhnya, dan ketenangan misterius menetap di Selat Inggris, memungkinkan kapal-kapal kecil sepanjang 14 kaki untuk berlayar di lautan yang tenang. Tampaknya, segala sesuatu yang bisa mengapung meninggalkan Inggris, membentuk penyelamatan terbesar yang pernah ada di dunia. Pilot Inggris yang terbang di atas mengklaim bahwa begitu banyak kapal macet di jalur air, sehingga orang bisa berjalan melintasi kanal tanpa membuat kaki mereka basah. Selama 3 hari sebagian besar Angkatan Udara Jerman tetap dikandangkan. Jenderal Jerman menyaksikan tanpa daya sementara lebih dari 300.000 tentara sekutu diangkut melintasi kanal oleh kurang dari 1.000 kapal angkatan laut dan sipil, 700 diantaranya yang terbaik. Ini adalah perahu kecil yang diawaki oleh anak laki-laki dan orang tua. Komando tinggi Inggris berharap untuk menyelamatkan 30.000 tentara selama 48 jam. Namun misi penyelamatan ini sebagian besar oleh warga melakukan keajaiban dengan mengevakuasi 10 kali lebih banyak. Meskipun Perang Dunia Kedua berkecamuk 5 tahun lagi, keajaiban di Dunkirk terbukti menjadi titik balik yang kritis. Dengan membiarkan tentara yang terjebak untuk melarikan diri, Hitler menyegel nasibnya sendiri. Pasukan yang melarikan diri dari pantai Dunkirk akan berbaris dengan penuh kemenangan melalui jalan-jalan di Berlin pada tahun 1945. Pada hari Minggu 9 Juni 1940, bangsa itu bertemu dalam sidang-sidang di seluruh Inggris Raya dan mereka menyanyikan Mazmur 124 sebagai bentuk pengucapan syukur nasional. Saya akan membacakan untuk Anda Mazmur 124, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kekacauan menantang Anda, kembalilah ke firman Tuhan. Berdoa dalam kekacauan. Jagalah siapa yang berbicara di tengah kekacauan dan berdiamlah. Dan Anda akan melihat Tuhan akan datang untuk Anda. Saya ingin berdoa untuk Anda sekarang. Jika Anda sedang mengalami kekacauan, sedang mengalami badai, saat ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan bersama Anda. Jika itu Anda, dimanapun Anda, jika Anda dalam kelompok, angkatlah tangan. Bahkan jika Anda sendirian, Anda dapat mengangkat tangan berlutut. Ambil sikap merespon apapun yang baik sesuai keadaan Anda saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Kau melihat tangan yang terangkat, Kau tahu kekacauan itu, Kau tahu badai itu, Kau tahu ketakutan yang mereka alami saat ini. Tuhan, aku berdoa agar Kau berbicara dalam badai mereka. Ombak dan angin akan berhenti di dalam nama Yesus. Jika itu kesehatan, ketakutan, atau itu tentang hubungan, atau tentang pemeliharaan, apapun itu Tuhan, aku berdoa agar Kau berfirman bagi mereka. Tempatkan mereka di sekitar orang-orang yang dapat mendoakan mereka. Beri mereka pemahaman untuk tahu siapa yang dapat berbicara di tengah badai dan siapa yang tidak. Aku berdoa agar saat mereka menerima ini sekarang, biarlah ketakutan dan tekanan, penindasan yang membebani itu diangkat dari mereka sekarang dalam nama Yesus. Berikan para pebisnis strategi hari ini Tuhan dan cara untuk mengalami terobosan. Kami nyatakan kesembuhan hari ini Tuhan atas penyakit itu. Tuhan, aku berdoa untuk ibu itu yang khawatir akan anak-anaknya. Tuhan, aku beri dia damai yang melampaui segala akal. Bapa, kami bersyukur dan memuji-Mu atas kesaksian yang akan datang karena kami berdiam. Kami adalah rumah mujizat. Tuhan, kami percaya kami adalah rumah mujizat dan kami tahu bahwa saat kekacauan menantang kami, itu kesempatan bagi-Mu untuk datang. Dalam nama Yesus, amin.